Bayangkan Anda menyelamatkan jutaan nyawa, menghentikan perang yang menewaskan satu generasi, menciptakan fondasi teknologi yang suatu hari akan mengubah dunia. Lalu setelah semua itu, negara yang Anda selamatkan justru menghukum Anda. Ini bukan fiksi tragis, ini kisah nyata seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing. Seorang pria yang pikirannya melampaui zamannya, tetapi hidupnya dihancurkan oleh zamannya sendiri. Sebelum Perang Dunia II, Alan Turing sudah memikirkan sesuatu yang bahkan belum memiliki nama, komputer modern. Pada 1936, ia menerbitkan makalah berjudul On Computable Numbers yang memperkenalkan konsep Turing Machine, model matematis yang menjelaskan bagaimana sebuah mesin dapat memproses informasi melalui instruksi logis. Apa yang ia lakukan bukan sekedar teori abstrak. Ia sedang mendefinisikan batas antara apa yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Hari ini, setiap algoritma, setiap perangkat lunak, bahkan kecerdasan buatan berutang pada kerangka berpikirnya yang ia bangun hampir 1 abad lalu. Namun dunia belum tahu betapa pentingnya gagasan itu. Peranglah yang membuat pikirannya benar-benar dibutuhkan. Ketika Nazi Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mengenkripsi komunikasi militernya, dunia memasuki babak baru peperangan, perang informasi. Enigma bukan sekedar mesin tik dengan kabel tambahan. Ia adalah sistem kriptografi elektromekanikal yang mengubah satu huruf menjadi huruf lain melalui rotasi rotor internal. Setiap kali satu huruf ditekan, konfigurasi mesin berubah. Artinya, bahkan jika Anda mengetahui satu potongan pesan, konfigurasi berikutnya sudah berbeda. Jumlah kemungkinan kombinasi Enigma mencapai sekitar 10 pangkat 114. Angka yang secara praktis mustahil ditembus dengan brute force manual. Bagi sekutu, ini berarti satu hal. Mereka buta terhadap strategi militer Jerman. Kapal-kapal sulam U-boat menenggelamkan konvoi di Atlantik. Serangan udara direncanakan tanpa bisa diprediksi. Setiap hari tanpa solusi, berarti ribuan nyawa terancam. Disinilah Bletchley Park menjadi pusat pertaruhan masa depan Eropa. Alan Turing tidak bekerja sendirian. Ia menjadi bagian dari tim kriptanalis yang terdiri dari matematikawan, ahli bahasa, pecatur, bahkan teka-teki silang terbaik Inggris. Namun, kontribusinya fundamental. Ia mengubah pemecahan koda menjadi pekerjaan mesin. Turing memahami bahwa untuk mengalahkan mesin, manusia harus membangun mesin lain. Ia merancang bombe, perangkat elektromekanikal yang bekerja berdasarkan asumsi logis yang disebut krip, dugaan potongan teks yang mungkin muncul dalam pesan Jerman, seperti Heil Hitler atau laporan cuaca rutin. Alih-alih mencoba semua kombinasi secara acak, bombe menyaring kemungkinan melalui kontradiksi logika. Jika satu konfigurasi menghasilkan konflik dalam rangkaian listriknya, konfigurasi itu dieliminasi. Proses ini dilakukan ribuan kali lebih cepat daripada kemampuan manusia. Yang luar biasa bukan hanya kecepatannya, yang revolusioner adalah pendekatannya. Turing memperlakukan kriptografi sebagai masalah komputasi sistematis, sesuatu yang bisa diotomatisasi. Setiap kali satu konfigurasi Enigma berhasil dipecahkan, sekutu memperoleh akses ke informasi strategis yang sangat sensitif, pergerakan armada laut, rute suplai, hingga rencana operasi militer. Namun, ada dilema etis. Jika sekutu bertindak terlalu cepat atas informasi yang mereka peroleh, Jerman bisa menyadari bahwa Enigma telah ditembus. Maka terkadang keputusan paling berat adalah tidak menyelamatkan semua target, demi menjaga rahasia lebih besar tetap aman. Inilah sisi kelam dari keberhasilan itu. Perang bayangan di mana informasi harus disembunyikan bahkan dari kemenangan sendiri. Sejarawan memperkirakan keberhasilan pemecahan Enigma mempersingkat Perang Dunia II di Eropa setidaknya 2 tahun. Itu berarti jutaan nyawa yang tidak jadi hilang. Itu berarti kamp konsentrasi yang mungkin tidak sempat diperbesar lebih jauh. Itu berarti kehancuran yang bisa dibatasi. Namun selama 20-an tahun, semua ini dirahasiakan. Para kriptanalis di Bletchley Park terikat oleh undang-undang rahasia resmi. Mereka tidak boleh membicarakan kontribusinya, bahkan kepada keluarga sendiri.
Alan Turing kembali ke kehidupan akademik, tanpa medali, tanpa parade kemenangan, tanpa pengakuan publik. Ia membantu memecahkan perang terbesar abad ke-20. Namun dunia tidak pernah tahu bahwa seorang matematikawan pendiam telah mengubah arah sejarah dari balik meja penuh kabel dan saklar. Pada 1952, Alan Turing ditangkap karena mengakui hubungan sesama jenis. Di Inggris pada saat itu, homoseksualitas adalah tindak pidana. Ia tidak dipenjara, ia diberi pilihan lain, yaitu hukuman kebir kimia melalui terapi hormon. Negara yang bergantung pada pikirannya untuk menyelamatkan dunia, kini menganggap identitas pribadinya sebagai kejahatan. Tragedi Turing bukan sekedar tragedi individu, ia adalah contoh klasik konflik antara moralitas sosial dan kebenaran intelektual. Negara yang rasional dalam perang ternyata bisa irasional dalam urusan kemanusiaan. Pada 1954, Alan Turing ditemukan meninggal dunia karena keracunan sianida. Ia berusia 41 tahun. Dunia menghilangkan salah satu otak paling cemerlang dalam sejarah, bukan karena perang, tetapi karena prasangka. Ironisnya, warisan Turing justru menjadi lebih besar setelah kematiannya. Konsep Turing Machine menjadi fondasi ilmu komputer teoritis. Tes Turing menjadi tolok ukur diskusi tentang kecerdasan buatan. Namanya kini diabadikan dalam penghargaan paling prestisius dalam bidang komputer, Turing Award. Pada 2013, pemerintah Inggris secara resmi memberikan pengampunan anumerter. Terlambat, tetapi tetap penting. Namun pertanyaan moralnya tetap menggantung. Berapa banyak jenius lain yang hilang karena masyarakat lebih cepat menghakimi daripada memahami? Alan Turing memberi satu pelajaran yang tidak nyaman. Peradaban bisa maju secara teknologi, sementara secara moral masih tertinggal. Ia membuktikan bahwa pikiran manusia mampu memecahkan kode paling kompleks di dunia. Namun dunia belum tentu mampu memecahkan prasangkanya sendiri. Ia menyelamatkan dunia dari kegelapan perang, tetapi tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari kegelapan zamannya. Dan mungkin tugas kita hari ini bukan hanya mengagumi kejeniusannya, melainkan memastikan bahwa sejarah tidak mengulang ketidakadilannya.